Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Setiawan sebagai presenter yang akan menemani dalam jangka waktu ke depan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan cari tahu nih tentang sejarah, yaitu tentang demokrasi terpimpin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan cari tahu nih dengan cara menanya-nanya orang sekitar kita. Kita akan cari-cari orang guys sekitar kita. Oke, mari. Nah, kayaknya di situ ada orang nih. Kak, boleh bertanya Kak? Boleh. Namanya siapa Kak? Nama saya Bintang. Oh, di sini lagi ngapain tuh Kak? Lagi jalan-jalan pagi aja sih, biasa nih enak. Angin pagi gitu kan, seger banget. Oke, angin pagi. Kak, mohon maaf boleh saya bertanya nggak Kak? Boleh Kak? Nah, jadi pertanyaannya tentang seputar sejarah, yaitu tentang demokrasi pemimpin. Kakak pernah tahu? Pernah Kak. Oke, jadi pertanyaan pertamanya yaitu Kakak masih ingat gak apa itu demokrasi terpimpin itu? Jadi itu demokrasi terpimpin itu tuh pada zaman itu masih pemerintahannya itu masih dipimpin sama presiden. Nah itu tuh pada zaman Soekarno. Oke, ternyata begitu kayak. Nah, buat info lebih lengkapnya kita cek di video bawah ini. Betul, demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia sejak tanggal 5 Juli tahun 1959 setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, dan peran partai politik serta DPR mulai dibatasi. Nah, itu dia guys penjelasan lebih lengkapnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Kira-kira kenapa demokrasi pemimpin bisa muncul? Nah itu tuh jadi pada zaman itu tuh sebelum demokrasi terpimpin itu masih demokrasi liberal dan itu nggak berhasil. Nah terus jadi tuh karena itu jadi partai-partai tuh nggak bisa bersatu. Oke, kakaknya kayaknya tahu banget nih. Ya, untuk lebih lengkapnya kita lihat video di bawah ini juga ya guys ya. Tepat, demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959 dianggap gagal karena kabinet sering berganti-ganti dan tidak ada kestabilan politik. Banyaknya partai menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan, dan pembangunan negara pun terhambat. Maka Soekarno mengambil alih arah pemerintahan dengan demokrasi terpimpin. Nah, itu penjelasan dari pertanyaan kedua kita guys. Nah, saat ini sisa satu pertanyaan lagi nih. Apakah kakak siap untuk menjawabnya? Oke siap Kak. Aduh, kayaknya siap banget. Jago nih kakaknya. Ya, pertanyaan ketiga, menurut kakak demokrasi pemimpin itu lebih baik atau buruk dibanding dengan sistem sebelumnya? Kalau itu sih relatif ke warganya sih ya Kak. Jadi tuh setauku kalau pada zaman itu kepemimpinan itu lebih sentral ke presiden. Jadi begitu ya kak ya. Terima kasih kak. Nah, untuk lebih lengkapnya kita cek video di bawah ini guys. Benar, banyak ahli sejarah menilai demokrasi terpimpin cenderung otoriter. Presiden Soekarno memiliki kekuasaan besar dalam legislatif, eksekutif, dan militer. Bahkan, MPRS dan DPR-GR berisi orang-orang yang dipilih oleh presiden, sehingga pengawasan terhadap kekuasaan jadi minim. Itu dia pendapat dari warga soal demokrasi pemimpinan. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys ya. Jangan lupa di follow untuk tidak ketinggalan informasi terkini tentang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri sebagai presenter Yoga Setiawan.